Di sebuah desa tersembunyi di puncak pegunungan Andes, tempat langit seolah begitu dekat, hingga bintang-bintang bisa disentuh. Tinggal seorang anak laki-laki bernama Elan. Desa itu kecil, sunyi, dan hampir terlupakan oleh dunia. Namun, dulu, desa itu pernah dikenal sebagai penjaga bintang, tempat para leluhur suku Inka membaca langit, mencari takdir lewat cahaya bintang. Ayah Elan adalah satu-satunya astronom terakhir di desa itu, seorang pengamat langit yang bisa membaca nasib dari cahaya. Tapi, 5 tahun lalu, semua bintang menghilang, malam-malam menjadi hitam legam. Langit tak lagi bersinar, desa terdiam dalam ketakutan. Dan ayah Elan hilang saat badai meteor menghantam pegunungan. Ia pergi ke bukit tertinggi untuk membaca akhir dunia, tapi tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya teleskop tua dan buku-buku tua dengan tulisan bintang yang tak lagi bermakna. Sejak malam itu, Elan takut gelap. Ia tidur dengan pelita menyala, memeluk buku ayahnya yang robek, dan menolak melihat ke langit. Ia merasa langit telah mencuri ayahnya, dan gelap adalah musuhnya. Namun suatu malam, saat Elan berjalan pulang dari mencari kayu bakar, ia melihat sesuatu yang aneh. Seekor burung kondor raksasa, lebih besar dari sapi, turun dari langit senja membawa sesuatu yang bercahaya. Kondor itu masuk ke sebuah gua yang sudah lama dianggap terkutuk oleh warga desa Gua Huaca, tempat leluhur menyimpan benda-benda suci. Penasaran dan sedikit berani, karena ingin tahu apakah itu petunjuk tentang ayahnya, Elan menyelinap masuk ke dalam gua. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebuah perpustakaan, tapi bukan perpustakaan biasa. Ini adalah perpustakaan bintang. Rak-rak tinggi terbuat dari batu bulan. Dan bukan buku-buku yang ada di dalamnya, tapi bola-bola cahaya kecil. Masing-masing bergetar lembut seperti hati yang hidup. Dan setiap bola cahaya adalah satu kisah. Di dinding gua tertulis dalam bahasa Inca kuno. Bintang adalah cerita. Siapa yang membaca, membebaskan. Elan menyentuh satu bola cahaya. Dan seketika ia tersedot ke dalamnya, bukan tubuhnya, tapi pikirannya. Ia melihat kisah seorang anak perempuan yang pernah memanjat pelangi untuk mencari ibunya. Setelah selesai, cahaya itu terbang keluar dari gua, dan satu bintang kembali bersinar di langit. Elan tak percaya. Ia mencoba lagi. Kali ini, kisah seorang kakek yang mencintai burung-burung hingga menjadi angin. Lagi-lagi, satu bintang kembali ke langit. Ia sadar. Setiap kali ia membaca satu kisah dari perpustakaan itu, satu bintang akan kembali bersinar. Langit gelap bukan karena alam rusak, tapi karena manusia lupa pada cerita mereka sendiri. Elan memutuskan tinggal di gua itu diam-diam, membaca satu cahaya per malam. Tapi tak semua cerita mudah. Beberapa begitu pahit tentang pengkhianatan, kematian, penyesalan, dan luka yang tak sembuh. Beberapa membuat Elan menangis berjam-jam. Tapi, ia tak berhenti. Hingga suatu malam, Elan menemukan satu cahaya yang sangat terang, tapi berdenyut cepat tak stabil. Saat ia menyentuhnya, ia langsung jatuh terduduk. Itu adalah kisah ayahnya. Ia melihat ayahnya berdiri di puncak gunung, berbicara pada langit. Ternyata, ayahnya menukar dirinya dengan ribuan kisah yang manusia buang. Ketika dunia modern mulai melupakan cerita-cerita lama, legenda, dan dongeng, bintang-bintang kehilangan kekuatannya. Ayah Elan, dalam doa terakhirnya, berkata, "Jika tidak ada yang membaca, maka aku akan menjadi pembaca. Jika tidak ada yang percaya, biarlah aku yang percaya sendirian." Elan menjerit. Ia menangis dan memohon agar cahaya ayahnya tidak pergi. Tapi, suara dari dalam gua menjawab, "Kisah ini hanya bisa dibaca jika kau siap kehilangan ingatan tentang siapa dirimu." Elan ragu. Jika ia membaca kisah terakhir ini, ia bisa membawa kembali cahaya ayahnya ke langit. Tapi ia sendiri akan lupa siapa dirinya. Semua memori tentang ibu, rumah, masa kecil akan lenyap. Tapi jika tidak, kisah ayahnya akan terus terperangkap. Di tengah tangis dan gemetar, Elan membaca. Dan saat ia selesai, langit Andes yang hitam berubah menjadi lautan bintang. Desa terbangun karena cahaya malam yang belum pernah mereka lihat
selama bertahun-tahun. Semua orang keluar, menangis, berlutut, memandang langit seperti anak kecil, melihat pelangi pertama. Dan Elan, ia berjalan keluar dari gua. Tapi ia tak tahu siapa namanya. Ia tak tahu mengapa hatinya merasa sedih. Dan mengapa tangannya memegang bola cahaya terakhir yang tak ia baca? Kisah tentang dirinya sendiri. Kini, Elan hidup sebagai penjaga cahaya, anak yang tak memiliki nama, tapi bisa membaca langit. Ia duduk di puncak Andes, di bawah langit penuh bintang yang telah ia bangkitkan kembali, dan menceritakan kisah-kisah kepada siapapun yang ingin mendengar. Ia tidak pernah minta dibayar, tidak pernah mengklaim kebenaran, tapi setiap cerita yang ia kisahkan menghidupkan bintang baru. Anak-anak desa mulai naik ke gunung, membawa kisah mereka sendiri, meminta Elan membacakan dan mengubahnya jadi cahaya. Ia tersenyum, mendengarkan dengan tenang, dan menyentuh satu persatu hati mereka, karena kini ia tahu, kisah yang tak diceritakan adalah bintang yang belum menyala. Dan malam Andes pun kembali menjadi langit para dewa, bukan karena sihir, tapi karena seorang anak kecil yang berani membaca kembali apa yang dunia anggap remeh.